Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umir Khairiyah dengan NIM 0101211004. Saya adalah mahasiswa UINSU dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini adalah praktek ceramah saya dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Sebelum saya ke praktek ceramah saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian retorika dakwah. Yang pertama saya akan menjelaskan retorika. Apa itu retorika? Retorika adalah teori yang mengajarkan kepada orang lain untuk terampil menggunakan tata bahasa sehingga dapat mempersuasi orang lain. Atau lebih singkatnya, retorika adalah seni dalam berbicara. Sedangkan dakwah ini berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a, yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Syekh Ali Mahfuz mendefinisikan dakwah adalah sebagai berikut. Dakwah adalah mengajak orang lain kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kebiasaan yang baik dan mencegah dari kebiasaan yang mungkar sehingga beruntung dunia dan akhirat. Jadi, dakwah ini kita telah diperintahkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada segolongan orang di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dapat disimpulkan, retorika dakwah adalah pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan tata bahasa yang secara efektif agar dapat mengajak orang lain kepada kebaikan. Sekian itu dari pengertian retorika dakwah. Oke, masuklah kita ke praktek ceramah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini dengan sehat dan selamat. Selanjutnya tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah atau zaman kebodohan hingga zaman sekarang yang penuh akan cahaya ilmu. Di sini saya akan berceramah dengan judul pentingnya adab. Islam adalah agama ilmu. Tanpa ilmu, Islam tidak akan bangkit. Tapi apakah ilmu tanpa adab dapat membangkitkan Islam? Ilmu tanpa adab akan disalahgunakan, bahkan dapat menentukan kejayaan Islam itu sendiri. Bukan berarti di sini kita berpikir bahwa ilmu itu tidak penting. Ilmu itu sangat penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting yang harus didahulukan, yaitu adalah adab. Tidak mungkin orang yang beradab tidak memiliki ilmu meskipun kadar akalnya berbeda-beda. Tapi dengan sedikit ilmu tadi itu akan menuntun dia kepada kebermanfaatan, akan menuntun dia kepada kebaikan dengan ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari buku reformasi pendidikan kita, ingatlah kedatangan Islam di Jazirah Arab, Eropa, bahkan Nusantara sendiri pun tidak pernah lepas dari yang namanya adab atau akhlak. Itulah yang membuat cahaya Islam terpancar. Adablah yang mengubah konotasi jahiliyah menjadi kemuliaan, dan adablah yang membuat manusia itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri mengatakan bahwa tanpa adab, iman, syariat, tauhid akan sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik. Beliau mengatakan bahwa pelajarilah adab terlebih dahulu, baru mempelajari suatu ilmu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau mempelajari adab selama 30 tahun, kemudian beliau mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi adab itu sangat penting diterapkan juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita beradab kepada kedua orang tua, berbicara dengan lemah lembut tanpa mengeraskan suara, apalagi berkata kasar dan adab kepada guru, bagaimana kita
berbicara kepada guru, menggunakan tutur kata yang baik dan sopan, serta dengan kita mengamalkan ilmu yang baik yang telah diberikan oleh guru, itu merupakan salah satu adab kita terhadap guru. Kemudian adab ke sesama tetangga, bahkan adab kepada non-muslim sekalipun. Jadi sering ya kita mendengar bahwa yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal. Statement ini sangat benar, sangat benar. Tapi ada hal yang lebih harus kita pentingkan, yaitu adab. Sekarang ilmu semakin berkembang, semakin canggih, semakin luar biasa ilmu semakin berkembang saat ini. Tapi tidak sedikit juga kemaslahatan yang ditimbulkan. Ini semua bukan mereka tidak memiliki ilmu, justru mereka memiliki ilmu, tapi mereka tidak memiliki adab. Banyak terjadi pelecehan seksual, banyak terjadi perampokan, bahkan beberapa negara berlomba-lomba menciptakan nuklir untuk menjadi negara yang kuat. Ini didasari karena mereka sangat memajukan ilmu, tapi tidak dengan adab. Rasulullah SAW bersabda, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Dari sini kita juga harus tahu bahwa ternyata adab itu sangat penting bagi kita. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka dari itu, marilah kita mempelajari adab, marilah kita menerapkan adab yang baik, sehingga kita dapat mencerminkan bagaimana Islam itu sendiri. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.